Halo teman-teman, kali ini saya akan membuat sambal bawang botolan. Untuk pembuatan kali ini, saya menggunakan cabai rawit yang sudah dicuci dengan bersih, yang sudah dipotong tangkainya, dan sudah kita pisahkan untuk cabai rawit yang jelek atau busuk. Kali ini untuk pembuatan sambal bawang botolannya ini saya menggunakan cabai rawit kurang lebih 1 kilo. Nah, maaf ya teman-teman, di videonya ini saya tidak videokan untuk bahan-bahan yang digunakan bersama dengan cabai untuk proses pembuatan sambal. Kali ini saya bisa sebutkan diantaranya itu ada bawang merah, bawang putih, terasi, terus serai yang sudah kita cuci bersih dan kita iris-iris ambil bagian tengahnya, terus bumbu penyedap rasa, terus sedikit garam, daun salam, dan minyak goreng. Nah, untuk tampilan kali ini cabai rawit yang kita gunakan ini adalah fresh ya teman-teman. Kebetulan sambal bawang botolan kali ini saya buat untuk konsumsi pribadi. Nah, setelah itu semua bahannya ini selain daun salam dan penyedap rasa dan garam dan gula, ini kita aduk-aduk dulu atau oseng-oseng dulu di dalam kuali. Kita berikan sedikit minyak goreng supaya bahannya ini layu. Untuk bawang merah dan bawang putihnya ini saya iris-iris dulu ya teman-teman, supaya mempermudah proses untuk blender. Begitu juga untuk serainya yang sudah kita ambil bagian tengahnya yang lembut, kita iris-iris dulu. Nah, kita aduk sampai layu. Nah, jika sudah sedikit berubah warna dan sudah layu dan sudah terasa harum sekali, nah teman-teman kita blender ya. Kali ini saya akan proses blendernya jadi 2 kali. Kita blender yang pertama blender kasar, terus kita pisahkan jadi 2 tempat. Nah, yang blenderan yang keduanya itu kita blender sekali lagi supaya jadi lebih halus. Nah, setelah itu kita campur jadi satu dan kita masukin ke dalam kuali dan kita proses pemasakan sambalnya. Nah, kalinya ini untuk proses 1 kilo cabai rawit saya menggunakan kurang lebih hampir 1 liter minyak goreng. Kita aduk perlahan-lahan dengan menggunakan api kecil. Jangan berhenti ya teman-teman, takut di kualinya itu jadi gosong sambalnya. Kita aduk perlahan-lahan, kita aduk terus sampai sambalnya ini terasa berat, terus sudah mulai berubah warna dan minyaknya itu sudah mengambang ke atas ya. Itu artinya sambal itu sudah masak. Nah, tidak lupa juga teman-teman kita masukin daun salam, terus bumbu penyedap rasa, dan bagi teman-teman yang suka sambalnya manis boleh tambahkan gula pasir. Dan kita koreksi rasa ya teman-teman. Kita aduk terus perlahan-lahan. Nah, ini sambal kali ini saya buat untuk konsumsi pribadi ya, karena saya memang pecinta sambal. Kita aduk perlahan-lahan teman-teman sampai terasa berat dan sudah harum dan berubah warna. Ini proses pengadukannya kurang lebih setengah jam. Kita aduk terus. Nah, sambalnya ini sudah mulai terasa harum sekali. Ini nanti prosesnya udah jadi, kita tinggal masukin ke dalam packingan botol. Nah, teman-teman lihat ya, untuk tampilannya ini sudah berubah warna, terus minyaknya itu sudah mengambang ke atas dan adukannya itu sudah terasa berat. Nah, ini sambalnya sudah mulai jadi nih teman-teman, kurang lebih kita aduk lagi lah sekitar 5 menit. Nah, kita siapkan dulu ya teman-teman untuk proses pensterilan botol. Nah, kita cucinya 3 kali ya teman-teman, dan terakhir kita rendam di air panas. Setelahnya itu
kita tiriskan dan kita diamkan sampai air di dalam botolnya itu kering, atau bisa juga kita lap dengan tisu kering yang steril. Nah, untuk teman-teman yang ingin jualan sambal botolannya ini, teman-teman bisa mengganti tutup botolnya yang di atas itu dengan menggunakan aluminium foil untuk yang disil di penutup botol. Nah, untuk mesinnya itu kita tidak perlu membeli mesin yang mahal-mahal ya teman-teman, apalagi kita baru mulai terjun di usaha atau bisnis sambal botolannya ini. Untuk menghemat biayanya ini kita cukup menggunakan setrikaan baju. Aluminium foilnya ini kita taruh di atas mulut botol, terus kita setrika. Nah, teman-teman, ini adalah tampilan sambal yang sudah saya packing. Ingat ya teman-teman, pada saat packingnya sambal, pastikan sambal bawangnya itu sudah dalam keadaan tidak panas lagi supaya sambalnya itu tahan lama. Nah teman-teman, ini sambal bawangnya sudah di packing ke dalam botol dan sudah kita tutup rapat. Dan ingat ya teman-teman, sambalnya itu sebelum dimasukin dalam botol harus dalam keadaan sudah dingin supaya lebih awet ya teman-teman. Nah, ini adalah tampilan sambalnya. Teman-teman lihat dong, kok minyaknya banyak ya? Ini mau makan sambal atau mau makan minyak? Ini saya sedikit sharing ya teman-teman. Minyaknya di dalam botol sambalnya ini harus merendamin sambal supaya sambal botol kita itu lebih awet dan tahan lebih lama. Jadi bagi teman-teman yang ketemu sambal seperti ini, bukan berarti yang menjual minyak. Itu supaya sambalnya itu lebih awet ya teman-teman. Mohon dikoreksi ya teman-teman jika ada yang salah. Bagi teman-teman yang ingin usaha sambal botolannya ini, nah ini saya tampilkan yang sudah saya seal di atasnya. Kalau misalnya kita mau pengiriman ke customer di luar kota, nah ini bisa terjamin ya sambalnya itu tidak tumpah. Nah ini sangat murah, kita hanya beli aluminium foilnya ini di online shop atau di toko terdekat. Nah ini tidak perlu kita menggunakan mesin seal yang mahal-mahal, cukup dengan setrika baju. Setrika baju dalam keadaan panas. Kita taruh aluminium foilnya itu di atas mulut botol, terus setrika baju dalam keadaan panas kita gosok. Murah kan teman-teman? Untuk lebih cakepnya lagi teman-teman, kita bisa memberikan label pada sambal botolan yang kita buat. Kita bisa cetak stiker yang murah meriah, terus kita labelkan atau tempelkan di kemasan sambal botol kita. Nah, lebih cakep dan nilai jualnya lebih oke. Cukup sekian teman-teman video pembuatan sambal botol sampai ke pengemasan ke dalam botol. Sampai jumpa.